Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghitung normalitas dan homogenitas serta interpretasinya, dan kita tidak akan menggunakan manual, kita akan menggunakan bantuan SPSS. Baik, kita mulai dari penjelasan terkait dengan pengujian statistika atau statistika inferensia, ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa statistika inferensia itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah uji komparatif atau perbandingan, kemudian uji korelasional atau hubungan, kemudian ada namanya uji kausal atau hubungan sebab akibat. Nah, di dalam uji statistik inferensial, kita kenal juga yang namanya parametrik dan non-parametrik. Jadi, parametrik itu ya boleh dilakukan apabila memenuhi uji asumsinya. Sebagai contoh misalkan untuk uji komparatif, kita bisa menggunakan uji T sampel berpasangan, kemudian uji T sampel independen, kemudian uji ANOVA satu arah, dua arah, ketika misalkan asumsinya terpenuhi. Apa saja asumsinya? Yaitu harus normal, harus homogen. Apabila asumsinya tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan yang namanya non parametrik, ya. Jadi kita harus menggunakan yang namanya non parametrik. Yang ini. Ya. Nah, tetapi menurut Imam Ghazali dalam bukunya juga bahwa untuk kasus ANOVA, apalagi jumlah sampelnya sama, ya, apabila misalkan kita dapatkan tidak homogen atau variabelnya sedikit berbeda, maka itu tidak berpengaruh fatal. Tetapi khusus untuk ANOVA, ya. Nah, sama halnya juga uji korelasi. Apabila syarat-syaratnya dipenuhi, maka boleh kita lakukan uji korelasi version atau produk moment. Syaratnya apa saja? Tentu harus normal datanya, kemudian harus kita lakukan namanya uji linearitas, ya. Ketika misalkan asumsinya tidak memenuhi, maka kita menggunakan non parametrik. Sama halnya juga ini, maka ketika asumsinya memenuhi, yang mana asumsi yang harus dipenuhi di sini apa? Ada normalitas, kemudian ada namanya multikolinearitas, kemudian ada juga linearitas dan lain sebagainya. Apabila ini tidak terpenuhi, maka kita menggunakan ini. Walaupun untuk normalitas misalkan kita lihat dulu ya, data pencarinya bagaimana. Kita lihat dulu outliernya bagaimana. Jangan sampai ada data-data kita itu yang membuat data kita menjadi tidak normal. Misalkan kita salah input sehingga memang nilainya jauh tinggi, maka outlier ya atau yang keluar dari garis rata-rata kita itu kita buang jauh ya, kita bisa cancel, kita bisa hapuskan. Ini secara singkat terkait dengan pengujian statistika, kenapa mengharuskan kita untuk melakukan uji asumsi, karena terkait dengan pemilihan ya, pemilihan formula yang bisa kita gunakan. Yang mana kalau asumsinya memenuhi maka kita menggunakan parametrik. Ketika asumsinya tidak memenuhi maka yang kita gunakan adalah non parametrik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk apa dilakukan uji normalitas? Jawabannya adalah untuk menentukan kita menggunakan parametrik atau non parametrik. Bagaimana jika datanya tidak normal? Solusinya tadi, ya kita gunakan non parametrik atau tidak kita mengeluarkan data-data outlier. Ya. Lalu bagaimana cara mencari normalitas? Ada 4 cara untuk bisa kita mencari normal atau tidak data kita. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang ini. Koefisien kurtosis. Ya, kita lihat ketika dia simetris maka berarti dia normal, ya. Kemudian selanjutnya adalah uji Lilliefors, ya. Nah, uji Lilliefors ini digunakan untuk data tunggal sama dengan
ini. Ya, sama dengan ini. Untuk di uji chi-square ya, itu digunakan untuk data ini tunggal ya. Jadi ini tunggal. Kalau yang ini untuk data kelompok. Ya, jadi kalau data kita tunggal maka kita tinggal memilih kita pakai uji Lilie-Force atau uji KS. KS-nya maksudnya adalah Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan dua uji, yaitu uji Lilie-Force dan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan SPSS 21. Nah, sebelum kita masuk pada proses uji normalitas dengan Lilie-Force, saya ingin menyampaikan terkait dengan hipotesis. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan untuk uji asumsi normalitas adalah kita menentukan nilai taraf signifikansi atau errornya nanti berapa. Misalkan kita tetapkan ada 5% atau 0,05. Hipotesisnya, kita buat hipotesis. H0. H0 itu data berdistribusi normal. Kemudian H alternatif atau H1 terserah. Atau HA, data tidak berdistribusi normal. Nah, ini hipotesisnya. Kemudian kriterianya. Ketika misalkan kita dapatkan L hitungnya, Lilie-Force-nya, lebih kecil dari L tabel. Jadi nanti akan ada tabel, maka H0-nya diterima. Jika sebaliknya, maka H0-nya ditolak. Atau ketika kita menggunakan nilai signifikansi pada SPSS, maka kita tidak perlu mencari lagi L tabel. Kalau ini kan kita cari L hitungnya, kemudian kita cari juga L tabelnya, ya. Lalu kita bandingkan mana yang lebih besar, gitu. Sementara kalau dia di SPSS itu ada namanya nilai signifikansi. Kita tinggal lihat, kita bandingkan dengan alfa kita tadi. Yang ini, ya. Ini kita tinggal bandingkan dengan alfa kita. Ketika signifikansinya lebih besar, maka H0 diterima. Tetapi apabila signifikansinya lebih kecil, maka H0 ditolak. Artinya apa? Ketika H0 diterima berarti data tersebut normal. Ketika H0 ditolak, maka data tersebut tidak normal. Sehingga kita tidak boleh menggunakan uji parametrik. Tetapi yang harus kita gunakan adalah non-parametrik. Nah, ini tabel Lilie-Force. Jadi Anda bisa mendownload di internet tabel tersebut. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara menggunakannya. Jadi, coba perhatikan, yang ini namanya taraf signifikansinya atau alfanya. Jadi, Anda tinggal lihat, kalau Anda menggunakan 1% ini, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Kemudian yang N ini adalah banyaknya data. Ya, misalkan data saya adalah 10. Ya, banyaknya data saya adalah 10, kemudian alfa yang saya gunakan adalah 0,05, maka L tabel dari ini adalah kita tinggal lihat, ya, titik potong antara kedua ini. Jadi ini kita arahkan, kemudian kita cari perpotongannya di sini sehingga kita bisa memperoleh L tabelnya adalah 0,258. Oke, selanjutnya ini ada contoh, misalkan kita coba cari apakah datanya normal atau tidak. Contoh ini saya sudah buat di dalam Excel, jadi nanti kita coba cek di Excel. Oke, kita buka Excel dulu. Ini datanya ya, saya copy. Kemudian kita pindahkan ke SPSS kita. Kita paste di sini. Kemudian saya ganti di sini misalkan nilai ya. Kemudian saya ganti mentionnya jadi skala ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas ya. Maka yang harus kita lakukan adalah analyze. Setelah kita melakukan analyze, kita ke deskriptif.
ya. Kemudian kita ke explore, ya. Kemudian kita klik explore, kemudian nilai yang ini kita klik kembali, kemudian kita masukkan pada dependent list. Oke, kemudian kita cek, ya. Kita cek plots. Kemudian di dalam plots, ya, kita cek semua ini sudah terchecklist, ya. Ini stem and leaf-nya. Kemudian kita pilih normalitas, ya, atau normality plots with test. Kita checklist, kemudian kita continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya ini bisa kita perbesar. Hasilnya oke, ada di sini, ya. Jadi nilainya itu atau apa namanya? L hitungnya adalah ini, ya. L hitungnya ini, ya. Signifikansinya juga ini. Ini Kak, ya. Boleh juga kita gunakan Shapiro-Wilk, tetapi ini sama saja, ya. Pasti hasilnya adalah normal. Jadi ini adalah nilai L-nya, L hitungnya, nanti kita bandingkan dengan L tabel. Kemudian yang ini adalah signifikansinya. Nah, kita coba buka PowerPoint kembali. Nah, coba perhatikan ini. Dari hasil yang tadi, ini saya sudah copy. L hitungnya adalah 0,2. Kemudian L tabelnya yang ini, ya. L tabelnya adalah 0,258. Artinya bahwa ya, ini lebih kecil. Ya, maka data berdistribusi normal. Kalau kita lihat dari sisi signifikansi, nilai signifikansinya berapa? 0,2. Yang artinya lebih besar dari alfa. Maka H0 diterima. Data berdistribusi normal. Ya, ini sangat mudah sekali kita menggunakan SPSS. Kalau kita menggunakan manual, ini prosesnya cukup panjang, ya. Bahkan bisa 30 menit atau hampir 1 jam untuk bisa menentukan L hitungnya nanti dibandingkan dengan L tabel. Selanjutnya kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau Kolmogorov-Smirnov ini dengan cara manual, maka kita harus cari A max-nya, kemudian kita bandingkan dengan D tabelnya atau tabel Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau kita menggunakan SPSS, maka kita cukup lihat signifikansinya. Walaupun juga nanti juga bisa kita lihat nilai KS-nya, ya. Tetapi dengan mudah kita menggunakan signifikansi. Ketika ini signifikansinya lebih besar dari alfa, maka tentu H0 diterima. Artinya apa? Data berdistribusi normal. Kalau H0 ditolak, berarti ya yang diterima adalah H alternatif, tidak berdistribusi normal. Nah, ini cara menentukan tabelnya kurang lebih sama dengan yang tadi, ya. Misalkan data kita 10, alfanya 0,05, maka ini tabelnya, ya, atau nilai tabelnya. Nanti kita bandingkan dengan nilai hitungnya. Nah, ini ada contoh, ini ada data, ini juga saya sudah tulis di dalam Excel saya. Nah, ini langkah-langkah SPSS-nya. Kita masukkan data pada SPSS, nanti kita copy paste saja, kemudian analyze, kemudian non-parametric text, kemudian legacy dialogs, kemudian kita memilih satu simple KS, kemudian masukkan data pada test variable list, kemudian checklist normal pada test distribution, kemudian kita oke, maka hasilnya akan muncul. Nanti kita coba praktekkan, ya. Hasilnya nanti akan muncul seperti ini, ya. Kita coba praktek. Saya keluar. Oke, kita ke Excel terlebih dahulu. Saya copy, ya. Kemudian kita paste kembali. Nanti kita buka worksheet baru. Tinggal Ctrl N. Nah, sekarang kita tinggal paste di sini. Ya, kita tinggal paste. Ya, untuk mengisi data itu di data view, ya, bukan di variable view. Variable view itu variable view untuk menuliskan nama datanya apa. Misalkan ini nilai lagi, ya. Kemudian kita bisa pilih seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke data view, kemudian
analyze ya. Kemudian kita cari non parametric text, kemudian kita pilih legacy dialogs, kemudian kita pilih di sini ada Chi-squared yang kita pilih adalah one sample KS. Kita klik, kemudian nilainya kita masukkan di dalam test variable. Kemudian kita lihat di sini test distribution. Ya, normalnya sudah terchecklist, maka kita tidak perlu membukanya karena yang ingin kita cari adalah normalnya atau normalitasnya. Kita klik OK. Sehingga muncul tampilan seperti ini, ya. Ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Signifikansinya ini 0,992, nilai KS-nya adalah 0,433. Sehingga kalau kita lihat di PowerPoint kita, coba perhatikan, maka dari signifikansi saja kita sudah melihat bahwa lebih besar dari 0,05 atau alfanya. Maka kita bisa katakan bahwa ini berdistribusi normal. Ya. Ketika kita ini juga kita bandingkan dengan L tabel, maka ini menjadi 0,409 ya, L tabelnya atau hitungnya. Kemudian ini adalah 0,433. Maka H0 diterima. Artinya bahwa data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kalau tadi kita telah membahas tentang normalitas, maka selanjutnya kita akan membahas tentang uji homogenitas. Uji homogenitas itu ada dua, ada Fisher, ada Bartlett. Nah, di homogenitas ini bertujuan untuk menentukan apakah data kita itu memiliki variabel-variabel yang sama, ya. Atau data kita itu homogen atau heterogen. Misalkan gini, kita ingin meneliti dua kelas yang berbeda, ya. Maka kita bisa menggunakan parametrik ketika kita bisa pastikan bahwa kedua kelas tersebut tidak berbeda atau relatif sama atau homogen. Nah, untuk mencari homogen, maka kita bisa menggunakan dua formula lain. Secara manual ini bisa kita lakukan, ya. Untuk Fisher atau uji Fisher ini dikhususkan untuk dua kelompok. Tetapi uji Bartlett ya, itu digunakan untuk lebih dari dua kelompok. Yang ingin saya contohkan sebentar adalah dengan menggunakan dua kelompok saja, ya. Gitu. Nah, kita coba lanjut. Nah, ini asumsinya juga, ya. Ini adalah hipotesisnya. Varian 1 sama dengan varian 2, maka datanya homogen. Ketika berbeda, maka datanya tidak homogen. Nah, ini juga kita bandingkan ketika F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Kemudian ketika ini diterima ya, ketika F hitungnya kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Ketika sebaliknya F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya kalau ditolak berarti dia berbeda, maka kita tidak boleh menggunakan namanya parametrik. Yang harus kita gunakan adalah non parametrik. Nah, ini kalau kita menggunakan alfa ya seperti ini, H0 diterima. Ketika kita lihat saja signifikansinya, ya. Signifikansinya dia lebih besar dari 0,05, maka itu dia H0 diterima. Kalau dia kecil, maka H0 ditolak. Ya. Nah, ini contoh yang akan kita coba cek apakah dua kelompok ini homogen atau heterogen. Nah, prosesnya kita analyze, nanti kita masukkan dulu datanya di SPSS, kemudian di analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA, kemudian kita pilih option, kemudian kita checklist homogenitas test yang nantinya kita akan memperoleh ini, ya. Coba dilihat signifikansinya adalah 0,585. Lebih besar dari alfa yang artinya H0 diterima, maka datanya homogen. Nah, untuk membuktikannya kita tinggal ke Excel dulu, saya copy lagi ya data yang tadi. Kita copy
kemudian kita masukkan ke Excel kita, SPSS maksud saya. Ini kita buka jendela baru, Ctrl N. Kemudian ini kita paste, ya. Nah, perbedaannya dengan tadi, setelah kita paste, kalau yang tadi itu kita langsung ke analyze, tapi ini harus kita susun dulu. Ini saya cut, ya. Saya susun ke bawah. Saya cut, saya susun ke bawah. Nah, total data masing-masing kelompok itu ada 20, maka di sini ya kita tulis 1. Maksudnya apa? Ini namanya kelompok pertama. Jadi ini kelompok pertama kita beri kode 1, ya. Kemudian kelompok kedua kita beri kode 2. Jadi ini data nominal, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke variabel view. Kemudian kita tulis di sini misalkan nilai. Yang kedua, karena kelompok maka kita tulis kelompok. Nah, kita coba definisikan kelompok tadi di values. Kita klik yang titik 3 ini, kemudian values label. Kita tulis kodenya apa yang kita masukkan tadi? 1. Labelnya apa? 1, yaitu kelompok 1. Kemudian kita add, kita tambahkan. Kemudian values yang kedua, 2. Artinya apa? Kelompok 2. Kemudian kita add, kemudian kita oke. Setelah itu kita lihat di sini. Ini scale, ini data nominal, ya, karena 1 2 itu tidak menunjukkan urutan. Tetapi dia hanya mengkategorisasi, gitu. Kemudian kita kembali ke data view, ya. Kemudian kita ke analyze, ya. Setelah analyze kita compare min. Kemudian kita ke one way ANOVA. Kemudian yang nilai kita masukkan ke dependent list. Kemudian yang kelompok ini kita masukkan ke faktor. Setelah itu kita coba cek di option. Oke. Kita pilih homogenitas of variance test. Kita juga boleh pilih deskriptifnya supaya nanti dia akan muncul rata-rata, dia akan muncul variance dan lain sebagainya. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik OK sehingga muncullah outputnya. Outputnya seperti ini. Ini deskriptifnya bahwa oh ini banyak datanya 20, rata-ratanya 54, standar deviasinya ini ya, nilai maksimum dan seterusnya. Nah, homogenitasnya ada di sini, ya. Di mana kita lihat signifikansinya adalah 0,585, lebih besar dari alfa. Sehingga kita bisa katakan bahwa kedua data ini adalah homogen, ya. Kedua data ini adalah homogen, gitu. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa data kita yang ini itu homogen, tidak jauh berbeda, sehingga kita bisa melakukan uji perbandingan dengan parametrik, bukan lagi non parametrik. Saya kira untuk penjelasan saya terkait dengan uji asumsi khususnya normalitas dan homogenitas cukup sampai di sini. Insya Allah di video berikutnya kita akan menjelaskan tentang uji asumsi khususnya untuk autokolinaritas, ya, linearitas, regresi dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.